Ya, Pokoknya intinya, saya mau kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, kemudian kita addendum. Kalau ada yang orang ragu bahwa Jokowi mau 3 periode atau 7 periode, itu kita sudah patahkan di addendum. ya, Sebelum kembalinya dekrit, itu kan pasti ada konsensus kita dengan Jokowi yang mengeluarkan dekrit. Dan pasti kita juga akan mengatakan, kita harus membentuk panitia persiapan kembali Indonesia, PPKI misalnya, yang menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli. Nah, di sini siapa orangnya? Ini kita tentukan ada 9 orang negarawan, misalkan. Terserah civil society, dan lalu kita tawarkan kepada Jokowi, ini orangnya yang sudah kita tentukan. Perkara dia mau, ini belum tentu mau loh ya, kita sudah ribut Pak gini. Justru kita punya konsep ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Jokowi itu jiwanya, hatinya terbuka, diberi rahmat oleh Allah yang akhirnya dia bisa menerima. hmm, Sekalipun orang mengatakan tidak mungkin, tapi kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadi jadilah, bisa jadi. Kenapa tidak? Loh, tahu. tidak selamanya orang itu bisa jelek, belum tentu. Siapa tahu di ujung masa jabatannya beliau husnul khotimah. Dengan legowonya mau mengeluarkan dekret, kemudian dia mengembalikan seperti ini, saya yakin rakyat itu yang pernah disakiti, yang merasa disakiti oleh Jokowi, mereka akan otomatis, mereka akan mengatakan bahwa Jokowi ini orang baik, Jokowi ini. Kita harus punya pikiran seperti itu. Makanya pikiran saya ini bukan pikiran seorang politisi, ada dendam, enggak. Saya berpikir sebagai seorang negarawan, yang saya pikirkan itu hanya bagaimana rakyat itu bisa sejahtera. Pada saat kemarin itu, yang namanya Puan, Bamsud, tiba-tiba saya mau Hmm, ngomong ini, saya pusing saya kalau orang mikirin tahun 2024 soal capres begini-begini. Ini saya anggap pemikirannya seorang politisi yang ada dalam bagaimana election saya bisa menang, saya bisa ikut running di pilpres. Yang dalam pikiran saya bukan itu. Bagaimana kita cari pemimpin yang betul-betul mewakili rakyat. hmm, Melalui apa? Ya melalui MPR. Itu baru mewakili rakyat. Ada utusan golongan, ada partai politik, ada utusan daerah. Kalau pemilu 2024 ini menggunakan Undang-Undang Dasar 2002, yang ada itu mewakili partai politik. Rakyatnya di mana? Nggak ada. Itu yang saya selalu mengatakan, saya tetap konsisten, tidak akan mau. Saya dibilang, nanti Pak Jalan jadi wakilnya Anies. Oh, bukan soal wakil atau presiden. Tidak. hmm. Saya tidak mikir itu urusan garis tangan. Kalau Allah menjadikan saya presiden, tidak ada yang bisa bantah. Tidak ada Ya, yang bisa halang-halangi. ya, Apapun jalannya, saya yakin itu. ya, Kalau ya, Allah tidak menghendaki saya jadi presiden, apapun dukungannya orang banyak seperti itu, tidak akan bisa jadi. ya. Yakin saya itu. Saya dulu jadi ketua DPD juga begitu. Nah, Dicemooh sama orang tak mungkin jadi. Saya punya satu keyakinan, saya tidak pernah ngomong sama manusia. Saya ngobrolnya sama Allah, ya, minta sama dia. Akhirnya dikasih. Buktinya saya menang. Sama juga presiden. Saya nggak mau ngomong sama manusia, saya ngomongnya sama Allah. Kalau kau percaya sama saya untuk membahagiakan rakyat Indonesia, kau gerakkan, jalankan saya untuk jadi presiden. Karena engkau yang lebih tahu. ya. Kalau pikirannya manusia ini kan begini, begini, halang-halang di sini, jelekin sana, jelekin sini. Kalau saya nggak mau, saya diemin aja. Yang Jadi konsisten lah perlu saya adanya. sampaikan Ya, bahwa ingat ya, yang menolak big data-nya Pak Luhut itu saya. ya, Pertama kali, betul. Ya, 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 ya. itu saya tidak mau ada konsep 3 periode. Ya, clear, makanya itu. Kenapa kemudian tiba-tiba Nah, orang bertanya itu kan gitu. beda loh, beda konsep 3 periode dengan konsep perpanjangan Ya, ya, waktu Jokowi. ya. Karena apa perpanjangan? Hmm, Karena katakanlah tim transisi sedang membuat proposal untuk apa namanya, yang kembali ke MPR. Jadi tim transisi ini yang membuat proposalnya bahwa utusan golongan itu siapa, kemudian utusan daerah itu siapa, kemudian apa namanya partai politik itu siapa. Ini tugasnya tim transisi yang bikin.
Tapi setelah dia bikin ini kan dia harus melaksanakan. Kemudian dia melaksanakannya, yang dilaksanakan adalah ketemu orangnya. Begitu ketemu orangnya, ini kan masa butuh waktu. Waktunya berapa lama? Walau alam, ya tergantung nanti. Saya kan nggak tahu cara berpikirnya, bikinnya bagaimana. Saya kan nggak tahu. Saya kan hanya konsepnya seperti ini, garis besarnya nanti tergantung dari nanti. Kalau misalkan tim itu yang dibikin sama rakyat itu, dia bisa bikin dalam waktu cepat, kemudian dia bisa melaksanakan legislatif sesuai dengan tahun 2024, lebih bagus. Berarti tidak ada perpanjangan kan? Tapi intinya tidak ada pemilu 2024 itu gitu. Karena kalau kembali lagi pemilu 2024, itu nanti kembali lagi Undang-Undang 2002. Nah, untuk menggeser ini bagaimana? Ya itu saya katakan perpanjangan aja. Ya. Paham maksudnya? Oke. Dengan perpanjangan itu otomatis dibikin gitu loh. Ya, ya.